앉아, 이 자식들아! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Jarot di channel Refocus. Yang kali ini gua akan membahas sebuah film yang sangat seru sekali cuy, tentang gangster, yakuza, dan gerbong narkoboy. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang kepolisian yang sedang menyelidiki bos gangster yang bebenguknya itu susah sekali diselidiki, dikarenakan bos gangster ini tidak pernah terjun langsung ke lapangan dan hanya mengendalikan bisnis dari jauh, sehingga kepolisian pun kesusahan untuk menangkapnya. Namun tidak habis akal, kepolisian pun mencoba melakukan penyamaran menjadi seorang yakuza demi menangkap bos gangster itu. Akankah misinya berhasil? Dan film ini mengandung plot twist cuy, jadi siapkan otak kalian untuk berpikir. Oke, seperti biasa siapkan dulu duit kopainya, kita gasku. Film ini diawali dengan diperkenalkannya seorang pria bernama Won-ho. Dia adalah seorang agen detektif yang sedang mengincar seorang bos gerbong narkoboy terbesar berjuluk nama Guru Lee. Diketahui kalau Won-ho dan kepolisian lain sudah lama menangani kasus ini, akan tetapi usahanya hanya sia-sia saja. Dikarenakan karena identitas Guru Lee yang sangat rahasia dan bahkan tidak ada yang pernah melihat bebenguk aslinya juga. Setelah itu Won-ho pun pergi ke restoran untuk menemui seorang wanita bernama Sujung. Rupanya Sujung ini adalah wanita bangor sekaligus pecandu narkoboy. Maka dari itu Won-ho pun merekrut Sujung untuk menjadi informannya, karena Sujung yang tahu bandar-bandar narkoboy di kota itu. Lalu Sujung pun menyetujuinya. Lalu ia pun menyuruh Won-ho untuk menjemputnya di stasiun pada esok hari, karena dia yang akan menemui Guru Lee. Keesokan paginya masyarakat Korea dikejutkan dengan berita meninggalnya seorang bos besar bernama Lee Hak-seung, dan dia meninggal disebabkan karena serangan jantung. Rupanya Lee Hak-seung ini adalah orang yang berpengaruh di Korea, karena dulu dia termasuk orang yang berhasil memulihkan ekonomi Korea saat mengalami krisis ekonomi. Namun kematiannya itu dianggap janggal karena dokter yang mengotopsinya sama sekali tidak menemukan masalah kesehatan pada Lee Hak-seung. Kemudian scene kembali kepada Won-ho yang mendapatkan pesan dari Sujung untuk segera menjemputnya di tempat parkir. Lalu Won-ho pun dengan cepat pergi ke sana untuk menjemputnya. Namun hal yang tidak terduga terjadi, di mana Sujung ditemukan sudah dalam kondisi luka parah di tubuhnya dengan mulut yang dilakban. Melihat hal itu, dengan cepat Won-ho pun membawanya ke rumah sakit. Namun karena lukanya itu yang parah membuat Sujung tidak mampu menahannya lagi dan akan meninggoy dunia. Namun sebelum meninggoy, Sujung pun memperlihatkan sebuah angka 8 kepada Won-ho, dan itu adalah sebuah kode untuk mencari tahu wujud dan keberadaan Guru Lee. Pada akhirnya Sujung pun meninggoy dunia. Lalu scene berpindah kepada seorang wanita bernama Oh Yunuk yang akan memasuki gedung, tapi tiba-tiba saja gedung itu pun meledak. Beruntung dia hanya terpental saja. Setelah itu Yunuk pun langsung bergegas pergi ke kantor polisi untuk menemui Won-ho, yang ternyata Yunuk ini adalah seorang pengedar narkoboy sekaligus anak buahnya Guru Lee. Namun tanpa alasan yang jelas Guru Lee ingin sekali membunuhnya. Maka dari itu Yunuk pun mengajak Won-ho untuk bekerja sama untuk menangkap Guru Lee. Dan dia akan memberikan semua informasi tentang Guru Lee untuk memudahkan kepolisian mencari keberadaannya. Namun ia meminta imbalan kalau ia ingin dijaga ketat oleh pasukan polisi agar Guru Lee tidak membunuhnya. Mendengar itu Won-ho pun menyetujuinya. 이 선생 잡고 싶지? Ketika di warkop, Yunuk pun memberitahu Won-ho bahwa Guru Lee telah mengeledakkan pabrik narkoboynya sekaligus membunuh para anak buahnya juga, agar dia bisa menghilangkan jejak kriminalnya. Namun saat Yunuk akan memberikan informasi lagi, tiba-tiba saja ia mengalami keracunan dan seketika modar.
yang ternyata asisten pribadinya telah menaruh racun di makanannya itu karena telah disuruh oleh Guru Li. Melihat hal itu, Won Ho pun dengan cepat menyuruh pasukannya untuk menangkap adiknya Yunuk. Namun sangat disayangkan mereka kehilangan jejak dan gagal menangkapnya. Di tempat lain, pasukan polisi sedang menyelidiki pabrik yang meledak itu. Tidak lama kemudian, Won Ho pun datang ke sana karena mendapatkan kabar kalau masih ada satu korban jiwa yang selamat. Dan orang yang selamat dalam ledakan itu bernama Su Yung Rak, dengan anjing peliharaannya yang bernama Jinora. Diketahui kalau Yung Rak bisa selamat karena saat ledakan itu terjadi, dia sedang berada di gudang. Beruntungnya hanya gudang itu saja yang tidak runtuh. Singkat cerita, setelah kondisi Yung Rak mulai membaik, Won Ho pun mulai menginterogasinya. Namun sialnya Yung Rak tidak mau bicara sepatah kata pun karena dia masih trauma dengan kejadian tadi. Ditambah ibunya yang tidak selamat membuat Yung Rak lebih depresi lagi. Lalu ia pun pergi ke tempat hewan peliharaannya dirawat. Ia pun semakin sedih sekali saat melihat anjingnya yang terluka parah. Namun tiba-tiba saja Yung Rak mau buka mulut dan mengatakan kepada Won Ho apakah ia akan berhasil menangkap Guru Li, yang hingga kini bebenguk dan keberadaannya masih sulit dilacak. Mendengar hal itu dengan tegas, Won Ho pun menjawab kalau ia akan segera menangkapnya. 잡을 수 있어요? 나는 잡는다. Mendengar jawaban itu, Yung Rak pun memutuskan akan membantu pihak kepolisian untuk menangkap Guru Li demi membalaskan dendam kematian ibunya. Dan ia pun kini akan menjadi partnernya Won Ho untuk mengungkap keberadaannya Guru Li. Setelah itu, Won Ho dan Yung Rak pun mendapatkan info kalau Guru Li akan melakukan kerjasama dengan seorang mafia bernama Jin Harim. Yang ternyata Guru Li berencana akan membuat sebuah barang haram baru bernama Leica. Dan dikarenakan Guru Li dan Jin Harim yang tidak pernah bertemu, Won Ho dan Yung Rak pun berencana akan menyamar menjadi anak buahnya Guru Li agar bisa menemui Jin Harim. Dan di malam harinya mereka berdua pun mulai bergerak dan masuk ke sebuah hotel untuk menemui si Jin Harim ini. Namun saat di lantai bawah, Won Ho dan Yung Rak pun terkejut saat melihat anak buahnya Jin Harim yang sudah babak belur. Yang ternyata Jin Harim ini adalah seorang pecandu berat yang tidak memiliki emosi atau lebih dikenal dengan seorang mafia psikopat. Dan benar saja saat sampai di sana, Jin Harim langsung menodongkan pistol kepada Won Ho. Karena dia yang merasa kecewa kepada Guru Li yang malah mengutus anak buahnya untuk menjalin kerjasama ini. Di sini Jin Harim tidak sadar kalau Won Ho bukanlah anak buah Guru Li, melainkan seorang agen detektif yang sedang menyamar. 마음이 생겼을 거라고 생각하냐? Melihat hal itu, Won Ho pun berusaha tetap tenang dan meyakinkan Jin Harim untuk melanjutkan meeting kerjasama ini. Lalu Won Ho pun memberikan sebuah sampel narkoboy yang nantinya akan diedarkan. Dan baru saja ditaburkan, tiba-tiba saja seorang wanita sakau langsung menghisap narkoboy itu. Dan inilah yang terjadi. Setelah keluar dari sana, Won Ho dan Yung Rak pun tidak sengaja bertemu dengan orang kepercayaannya Guru Li bernama Opik. Melihat hal itu, Yung Rak dan Won Ho pun tentu saja panik karena takut identitasnya terbongkar. Namun anehnya si Opik ini malah menyuruh Yung Rak untuk memegang bisnis pembuatan Leica ini. Dan tugas ini adalah perintah dari Guru Li. Wow, pastinya kalian bertanya-tanya mengapa si Yung Rak ini malah dipercayakan oleh Guru Li. Pokoknya tonton saja sampai akhir cuy. Keesokan harinya, bos Jin Harim ini yang sudah sepakat melakukan kerjasama mengirim bahan mentah untuk pembuatan Leica ini ke sebuah gedung. Lalu Yung Rak pun pergi ke tempat itu, dan ia tidak sengaja bertemu dengan dua teman dekatnya, sebut saja Asep dan Sobri, yang sangat ahli dalam membuat dan mengolah narkoboy. Diketahui kalau mereka berdua ini bisu dan hanya Yung Rak saja yang bisa berkomunikasi dengan mereka berdua. Dan itulah mungkin alasan mengapa Yung Rak dipercayakan oleh Guru Li untuk memegang pembuatan Leica ini. Lalu pembuatan barang haram itu pun dilakukan. Bersamaan dengan itu terlihat juga Won Ho dan pasukannya yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan sebelum melakukan penggerebekan. Malam pun semakin larut dan tiba-tiba saja Yung Rak pun terkejut saat melihat ada sekelompok orang datang ke sana. Rupanya orang itu adalah Guru Li yang selama ini tidak pernah menampakkan bebenguknya. Dan nama asli dari Guru Li ini adalah Brian. 지금 내리는 놈들은 경호원들 같고 브라이언 이사님, 하나씩 시작하면 됩니다.
Terungkap juga kalau Tuan Lee ini adalah anak dari Lee Hak-seung yang sebelumnya telah dikabarkan meninggal akibat serangan jantung di scene awal tadi. Diketahui kalau Tuan Lee ini sangat tidak akur dengan ayahnya. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau Guru Lee adalah pelaku yang telah membunuh Lee Hak-seung alias ayahnya sendiri. Parah sekali cuy. Tidak hanya itu, ternyata Guru Lee juga yang telah membunuh Sujung yang merupakan informannya Won-ho, termasuk Yorak yang merupakan anak buahnya sendiri. Sadis. 나한테는 기대도 됩니다. Di sisi lain, Won-ho yang melihat itu langsung teringat dengan sebuah foto Brian yang di belakang terdapat simbol angka 8 terbalik, dan simbol itu juga mirip dengan yang pernah ditunjukkan oleh Sujung sebelum meninggal. Dan terjawab sudah kalau Brian itu memang benar Guru Lee yang selama ini Won-ho cari. Di tempat lain terlihat si Opik yang akan menemui Tuan Lee untuk melapor, tapi baru saja sampai dia langsung dihajar oleh Tuan Lee hingga babak belur. Setelah menghajarnya, Tuan Lee pun menyuruh si Opik untuk membunuh Yongra jika produksi Leica telah selesai. Sedangkan di sisi lain terlihat Asep dan Sobri yang telah selesai membuat barang haram itu. Mengetahui hal itu, Won-ho pun mengumpulkan pasukannya dan membuat sebuah rencana untuk menangkap Tuan Lee. Yang dimana dalam rencananya itu, dia dan Yongra akan mengantarkan Leica itu kepada Guru Lee. Saat mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba saja pasukan anak buahnya Bos Jin datang dan langsung menangkap mereka. 야, 씨발 존마나! Rupanya penyamaran mereka berdua telah terbongkar oleh Bos Jin. Lalu Bos Jin pun menodongkan senjatanya kepada Won-ho dan siap untuk membunuhnya. Namun ini yang terjadi. Sehingga terjadilah adu tembak antara kubu kepolisian dan kubu gangster. Mantap cuy. Singkat cerita, kedua kubu pasukan sudah banyak yang tumbang dan hanya menyisakan Won-ho dan Bos Jin saja. Lalu baku hantam Solo versus Solo pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan, Won-ho pun terpojok dan disiksa habis-habisan. Lalu Bos Jin pun mengambil sebuah barbel untuk menghantamkannya kepada Won-ho, dan ini yang terjadi. Beruntungnya Yora tepat waktu membantu Won-ho yang hampir saja ditinggang barbel. Karena rencananya sebelumnya gagal, Won-ho dan Yongra pun membuat rencana baru lagi. Dalam rencana kali ini, Yongra akan menyerahkan Leica ini kepada si Opik, sedangkan Won-ho akan menyamar sebagai Bos Jin agar bisa bertemu dengan Tuan Lee. Singkat cerita, hari pertemuan pun akan berlangsung. Terlihat Yongra yang dijemput oleh si Opik, sedangkan Won-ho sendiri dibawa oleh asistennya Tuan Lee. Saat sampai di atap gedung, Yongra pun diikat dan siap untuk dieksekusi oleh Opik, sedangkan Won-ho sendiri telah dicurigai oleh Tuan Lee kalau Won-ho bukanlah Bos Jin, melainkan seorang agen yang sedang menyamar. Lalu Tuan Lee pun memanggil pasukannya untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba saja datang asisten Tuan Lee sambil membawa koper berisi potongan tangan. Melihat hal itu, Won-ho pun terkejut dan menganggap kalau potongan itu adalah tangannya Yongra. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja muncul dua orang bertopeng yang langsung melemparkan bom asap. Sehingga pertempuran antara dua kubu ini pun terjadi. Terlihat tawuran itu yang cukup sengit. Begitu juga dengan Won-ho dan Tuan Lee yang saling menghajar. Namun di tengah tawuran itu, dua orang bertopeng itu langsung menembak Won-ho. Sedangkan Tuan Lee sendiri ditangkap dan dibawa oleh mereka. Dan siapakah sebenarnya dua orang bertopeng itu? Ternyata dua orang bertopeng itu adalah Asep dan Sobri, sedangkan potongan tangan yang tadi bukan tangannya Yongra, melainkan tangannya si Opik. Dan terungkaplah semua kebenaran yang tidak disangka-sangka ini, yang ternyata Tuan Lee yang asli adalah Yongra, bukan Brian. Dan selama ini Yongra telah membuat rencana dan skenario palsu untuk memanfaatkan polisi agar bisa menangkap Brian,
yang telah menggunakan identitas miliknya yaitu Tuan Lee. Tanpa banyak bacot, Yongra pun langsung menyuruh Asep dan Sobri untuk mengeksekusi Brian dengan cara membakar punggungnya. Anjir, sadis cuy. 아니 할 거면 이학승 회장님 죽이고 Di sisi lain, Won-ho pun tersadar dari pingsannya. Lalu ia pun menelpon Yongra untuk mencari Brian yang dianggap telah kabur. Mendengar hal itu, Yongra pun menjawab kalau Brian sedang bersembunyi di lantai atas. Dan dengan cepat Won-ho pun pergi ke sana. Dan alangkah terkejutnya saat ia melihat Brian yang sudah modar dengan sadis. Setelah melihat mayat itu, ia pun langsung teringat dengan luka anjingnya Yongra yang sama persis dengan Brian. Setelah mengingat semuanya, akhirnya Won-ho pun tersadar kalau guru Lee yang asli adalah Yongra. Tepat 5 hari sebelum kejadian, Won-ho pernah mengecek anjingnya Yongra, lalu ia pun mencoba memanggilnya dengan nama Jinora. Anehnya anjing itu tidak menyaut sama sekali. Tapi saat Won-ho memanggilnya dengan nama Leica, tiba-tiba saja anjing itu pun langsung menengoknya. Dan jelas hal itu memperkuat kecurigaannya kalau Yongra memang benar Tuan Lee yang asli. 라이카 Singkat cerita, pihak kepolisian pun melakukan konferensi pers di hadapan media kalau mereka telah berhasil menangkap bos mafia besar yaitu Brian. Semua warga yang mendengar hal itu pun merasa tenang. Namun berbeda dengan Won-ho yang langsung melaporkan kepada atasannya kalau Tuan Lee yang asli belumlah tertangkap. Namun atasannya itu membantahnya karena dia tetap meyakini kalau Brian adalah Tuan Lee yang asli. Mendengar hal itu, Won-ho pun kecewa kepada atasannya dan langsung mengundurkan diri dari kepolisian. Setelah itu, Won-ho pun pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang ternyata orang itu adalah Yongra bersama si Asep dan juga Sobri, di mana sebelumnya Won-ho telah menempelkan sebuah GPS pada anjingnya Yongra. Alhasil, Won-ho pun akhirnya tahu tempat persembunyiannya. Setelah itu terlihat Yongra dan Won-ho yang sama-sama mengeluarkan pistolnya. Dan film pun tamat tanpa dijelaskan siapa yang mau cut, cuy. Mantap.